Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam malam. Kita kembali lagi ke kelompok 1 PD kelas 2F. Karena minggu kemarin kita telah melakukan nobar ya teman-teman. Judul yang nonton bareng film apa yang judulnya apa? Teresa Menpar ya? Ya. Teresa Menpar dari India yang kebetulan sangat berhubungan sekali dengan materi PPD kita kali ini. Menurut teman-teman gimana nih? Pesan atau poin-poin yang bisa kalian tangkap di film tersebut? Mungkin bisa mulai dari Syifa, saudara Syifa. Kesan-pesan film ini ya? Iya. Bagus sih filmnya. Terus juga ngeinspirasi banget buat anak kecil ya, apalagi terutama buat pelajar, karena ngedidik anak itu emang sesusah itu, nggak segampang yang kita pikirkan gitu kan. Terus juga pesannya jangan menyepelekan pembelajaran, karena itu penting banget buat nanti kita kehidupan kedepannya, buat anak-anak kita nanti, buat ya pokoknya penting banget lah buat kehidupan kita. Udah itu aja. Poinnya kita sebagai mahasiswa sekarang atau kita sebagai calon guru nih? Calon guru juga, jadi mahasiswa sekarang juga bisa. Jadi emang benar-benar belajar tuh emang butuh banget. Bagi nanti kita nanti jadi guru, itu kan emang butuh banget pelajaran sekarang. Oke. Apalagi kan yang kita lihat di film kemarin tuh Ishan yang memiliki keterbatasan ya disleksia, yang tidak bisa mengenali huruf-huruf atau pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Iya. Nah itu bisa sebagai pembelajaran juga kita sebagai calon guru untuk menghadapi ya teman-teman berbagai macam murid-murid yang nanti kita hadapi, gitu kan ya. Menurut saudara Wahyu Senoaji gimana nih? Gimana ya, Wai? Menurut saya sendiri ya, ini lagi komat. Sebentar. Oke, komatnya udah selesai. Menurut saya sendiri ya, kesan dan pesan selama dan setelah menonton Teresa Menpar ya. Nah, dari dulunya kan ini, si Isan kan ini dulunya belum mengenal apapun, belum mengenal soal segala macam. Pas disuruh membaca malah aneh, akhirnya disuruh keluar segala macam, terus jawab soalnya ngasal segala macam, ya sampai orang tuanya menyesal, sampai guru mengunjungi orang tuanya si Isan, memprihatinkan anaknya gitu, susah diobati segala macam, belum dilatih sama sekali. Terus akhirnya Isan akhirnya ke sekolah yang lebih khusus lagi, kayak semacam SLB gitu, sekolah luar biasa, biar nantinya bisa diobatin atau bisa berubah nanti, bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya pas ujung-ujungnya pas mengikuti kompetisi melukis, akhirnya Isan memenangkan pertandingan tersebut. Akhirnya Isan berubah. Ya kesannya ya namanya perkembangan ya, apa ya namanya perubahan, perkembangan. Ya, setiap orang mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Bakat yang berbeda. Ya, bakat yang berbeda-beda. Pesannya ya, ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya nantinya. Udah itu doang. Mungkin bukan SLB ya, Wai, tapi asrama. Ini sama aja mirip menurut saya sendiri. Enggak kan, kalau
misalnya SLB itu kan sekolah luar biasa itu yang memiliki keterbatasan misalnya tunarungu gitu kan atau autisme kayak gitu. Sedangkan yang diceritakan di Teresa Menpar itu Ishan dimasukkan ke asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Jadi beda gitu. Kirain ini, Dan saya tuh bayangin kalau itu SLB, sekolah luar bukan biasa. bukan Beda. SLB, beda ya, beda. Terus tadi kan Wahyu bilang bahwa Ishan memenangkan kejuaraan. Nah, itu kan Ya, menunjukkan bahwa Ishan memang tidak bisa membaca dengan lancar gitu kan dan butuh ya, waktu gitu kan. Dia butuh waktu itu juga karena ada seorang guru yang tokoh utamanya itu Amir kan apa Salman kan? Salman kan ya. Ya, pokoknya itu yang nih dulunya kan ini season kan pas awal masuk sekolah kan ini pas lagi mau baca malah pertinggalan yang satu kelas ngetawain akhirnya guru ngeluarin hitam gitu. Iya, ketika di asrama itu ada guru baru kan, nah ditolong sama guru tersebut dan menemukan bahwa meskipun Ishan tidak lancar dalam mata pelajaran eksak gitu kan, menulis, membaca, menghitung, tapi dia mempunyai bakat istimewa gitu kan di melukis tersebut. Jadi menunjukkan bahwa bakat setiap peserta didik itu berbeda-beda dan metode penyampaiannya juga sangat beda gitu kan, gitu. Oke, thank you, Wai. Gimana nih menurut Mbak Tuti? Mbak Tuti lagi di jalan ya. Bisa denger nggak? Halo? Iya. Pesan-pesan setelah nonton Teresa Menpar apa nih? Menurut aku sih ya, kayak memberitahu pentingnya kesadaran menemukan cara yang tepat buat menghadapi permasalahan anak yang kayak gitu, kayak Ihsan. Terus Kayak gitu doang lebih sih. ke metode berarti ya? Berarti poinnya adalah kita sebagai calon guru nih ya harus bisa menemukan berbagai cara atau metode agar si peserta didik bisa menerima ilmu yang kita ajarkan gitu ya Mbak? Ya. Iya. Oke, berarti ini bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa seperti kita bahas dari awal materi pertama kan tentang bakat perkembangan anak gitu kan. Jadi setiap peserta didik memiliki perkembangan yang berbeda-beda entah itu dalam fisik maupun psikis. Seperti Ishan kan dia dalam perkembangan fisiknya dia sempurna, maksudnya normal gitu kan seperti anak pada umumnya. Tapi dalam psikis dia memiliki keterbatasan seperti tidak bisa membaca ketika teman-temannya bahkan sudah bisa menulis gitu kan ya, dan dia memiliki keterbatasan tidak bisa berinteraksi. Nah, waktu materi kedua kalau nggak salah kan bahwa perkembangan individu juga tidak hanya terkait diri sendiri tapi pada sosial juga. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Ihsan memiliki keterbatasan untuk berinteraksi pada sosial, gitu kan. Lalu ketika si Ihsan dimasukkan ke asrama, dia masih tidak memiliki kemajuan, lalu ada guru baru dan dia mengajarkan si Ihsan dengan cara yang berbeda, menunjukkan bahwa memang metode paling efektif adalah metode yang bisa diterima oleh peserta didiknya, bukan metode yang hanya bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua peserta bisa menerima metode tersebut. Dan hasilnya kan sangat luar biasa ya teman-teman. Akhirnya Ihsan bisa menjadi juara gitu kan, meskipun bukan dalam hal eksak. Dia memiliki bakat yang lebih daripada teman-temannya. Ketika teman-temannya tidak bisa melukis, dia bahkan bisa melukis dengan sangat sempurna gitu. Jadi menunjukkan bahwa bakat peserta didik itu
memang tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita atur, namun bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik. Gitu ya teman-teman berarti ya? Ya. Jadi ada yang bisa narik kesimpulan? Ntar lagi mikir dulu. Ya intinya kita sebagai calon guru ya Terus tahu metode harus gitu ya. kayak Heeh. metodenya tuh nggak harus sama gitu kan. Mm-mm. Bisa beda-beda. Setiap orang, setiap anak juga kan nggak mungkin metodenya itu aja, pasti bosen. Jadi harus tahu juga metode pembelajarannya. Iya, benar. Kalau begitu, jika dirasa sudah cukup, teman-teman masih ada pesan-pesan yang lain? Kalau cukup, kita akhiri saja ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Didokumentasikan dulu. Why bisa ini why? Screenshot. Katanya endingnya, ini fotonya pas ending itu, apa ya, Udah presentasi. selesai. Ya udah kita akhiri dulu ya. Baik teman-teman, mungkin dari kami, saya Tamara Setiani, Wahyu Seno Aji, Syifa Nazifa, dan Tuti Raraswati cukup sekian terkait korelasi atau kesan-pesan terhadap film Teresa Menpar dari India kemarin bersamaan dengan korelasi dengan materi PPD kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.